Halo, perkenalkan saya CGP Angkatan 9 Maria Retno Utami dari SD Harapan Bangsa, Kuburaya, Kalimantan Barat. Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, penting bagi saya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah maupun di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami 3 motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, maka guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar murid menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada murid. 3. Posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan murid, memberi tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menentukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keempat, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di kelas atau di sekolah melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah.
Yang kelima adalah segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, dengan pembuatan prakarsa perubahan, dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari teori motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Yang saya pahami adalah ternyata penghargaan dapat memberikan dampak negatif bagi murid seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah lebih sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau, yang seharusnya saya sebagai guru berperan sebagai manajer.
Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menghadapi murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan murid. Perasaan saya termotivasi untuk memperbaiki diri dan belajar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Hal ini tentu saja membuat saya merasa kecewa karena dirasa kurang bijak terhadap murid dengan memberikan hukuman ataupun konsekuensi saat murid berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan saya menjadi senang dan tenang karena murid merasa dikembalikan pada kelompoknya. Dan saya menyadari bahwa perlu komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi belum sesuai alur segitiga restitusi yang ada. Hanya satu alur yang saya jalani, yaitu menstabilkan identitas ataupun memvalidasi tindakan yang salah saja. Dengan memberikan pernyataan seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kamu ada alasan mengapa berbuat seperti itu. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Karena budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah ataupun kelas, tapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan dimanapun mereka berada. Terima kasih, semoga pemaparan dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.